Menulis Hmm, seniman menjadi objek kah atau sudah melibatkan? kalau melibatkan, tapi banyak juga menjadikan seniman jadi objek. Cik, 2, 3. Dah mulai no. Sana basuh baliak jo yuan tabuzer yuan tagia burat zerenge di pot bungo. Hari ko sana yuang samo anak muda. Mga anak muda Iswandi, seorang seniman perupa Sumatera Barat. Berapa orang anak nih? Tiga masih muda lah. Masih. Masih Umur muda. 28. 28 na tiga anak sana luar biasa. Iko ko nanti tiga anak ko berarti termasuk Iswandi ko apa mah? Anak muda yang punya pemahaman bahwa nikah muda itu bisa sukses. Lah demikian. Kampek lah lah. Oh, bara? Oh, tak kicau sana ampe rumah sana. Ni bantak ni. Kau nak mencari rumah baru, kau promosi 28 rumah. Itu bini sorak sana ampe gitu ya. Sebagai seniman perupa di Sumatera Barat yang termasuk generasi muda lah namanya. Umuan sampai kan umuan sampai kan. Pemikiran masih anak muda. Ismail sebagai seniman seni rupa kini. Tunggu dulu, cerita stek. Basic seniman seni rupa aku kan banyak kok. Nan di bagian mana nih, Mabia? Kalau Ambo banyak dulu lukis. Jadi kalau belakangan kan lah jarang berkarya. Dia banyak aktivitasnya tuh ke dunia kurator. Iya. Kurator apa? Kurator pameran, kurator seni rupa lah. Terus? Kemudian juga museum, ya, itu Kakria. Ya. Di Kelincasnya sadonya. Kelincas ada tapi masih dalam skopnya seni rupa lah nak. Iya. Masih nak lepas dari sini. Dan apakah itu menjadi penghalang untuk berkarya balik seniman murni sebagai pelukis kok? Enggak. Cuman kan kadang-kadang kan waktu butuh tantangan. Malah dicubu. Iya. Terakhir karya lukis? Terakhir lah ya petang lah masih. Nah, itu berarti enggak berhenti berkarya namu tuh doh. Yang kan paulan saja deh sana. Enggak, kalau biasa kan 2-3 sebulan kan. Kini? Kini 6 bulan kecil. Tapi itulah berkarya. Sedang orang masih ada nama berkarya sekali 5 tahunnya masih tetap seniman juga kan? Undaknya jadi seniman kok barik seharusnya. Barek harusnya kan? Seharusnya barik. Nah, terkait pembicaraan kok. Barek itu serupa kok kira-kira. Ayo, artinya ngedeko. Artinya memang kalau awak bicara awak jadi seniman tuh yo orang-orang yang berkarya seni dan mengabdikan hidupnya kesenian. Kalau ada serupa itu pemahamannya. Kalau misalnya yang wak kerjaan tadi sekali 5 tahun karyanya itu bisa masuk seniman ya? Manusis? Oh, boleh bisa, boleh enggak. Iya. Boleh ngaku-ngaku saya boleh aja. Kalau 5 tahun tuh lah. Boleh ngaku-ngaku kok tidak berkarya tuh ngaku seniman dek duduk lah semua seniman tuh lah semua seniman saya lah. Iya kan banyak aja orang itu mah. Emang Ismail lihat kondisi itu? Ada aja sih yang serupa itu. Ada yang serupa itu. Iya. Nah, iko Ismail lihat orang-orang seperti kok yang terjadi sebetulnya di Sumatera Barat. Itu di Sumatera Barat kan yang istilahnya itu. Iya, kan ruang lingkup kini cerita. Iya, cetuan Sumatera Barat. Nah, sebetulnya apa yang terjadi dalam kondisi seperti itu? Di gejala yang terjadi seperti itu. Iya, mungkin itu ya. Kan kalau pengalaman awak sih memang kadang-kadang kan ada rasa bosan, ada ingin menjelajah ke yang lain gitu kan. Iya. Atau memang ya tuntutan hidup itu nah yang mengharuskan awak serupa itu kan bisa juga begitu dah. Sana sebetulnya Hariko akan membahas tentang masih mungkin episode 2 atau seri kedua dalam tantangan masyarakat seni di Sumatera Barat Hariko. Maka yang undang kini seorang seniman muda perupa Sumatera Barat Iswandi. Awak akan menggali lebih banyak seperti sih tantangan masyarakat Sumatera Barat terhadap seni Hariko. Dan makanya sepertinya perlu pemikiran-pemikiran fresh dari generasi-generasi muda. Nah, itu kalau membuka kuisah, itu cerita awak kini. Dan tadi sebenarnya mencakup itu, termasuk gejala yang timbulkan tetap seniman yang tidak punya karya mengaku seniman dan itu ternyata awak temukan di sini. Anda bisa sebut nama dari sana. Nggak bisa dong. Nah, Ismail tantangan seperti apa sih harusnya bagi awak kini? Seniman-seniman kok
di Sumatera Barat Hariko, tantangannya apa lah yang harus wak ikuti gua Iya, dan wak hadapi gua seperti apa tantangannya? tantangannya mungkin ambo banyak bicaranya ke seni rupa Iya. ya dajonnya. Tantangannya tuh mungkin adalah awak menjaga eksistensi kesenimanan. Di tengah keterbatasan sebenarnya. Keterbatasan tanda kutip lah. Iya. Sebenarnya kan gitu kok. Sebenarnya seniman kok kan inyo makarya itu kan dari ketiadaan. Iya. Seharusnya serupa itu kan. Berkarya dari ketiadaan. Dari Maksudnya ketiadaan. ketiadaan kan seperti apa? Iya mungkin pasar ndak ada Oh, iya. kan atau ndak ada lah support dari lembaga-lembaga kesenian kan bisa juga itu. Tapi kan ketika wak mengaku menjadikan diri wak seniman itu kan lahir batin waktu itu. Itu kan profesi yang wak pilih kan, Iya. jalan yang wak Iya. pilih untuk jalan hidup ya wak. Iya. Yo itu yang wak laksanakan. Idealnya seperti itu. Ini idealnya seperti itu. Nah, ada sebuah pengakuan seseorang hidup, ada ambodanga kata-kata dari salah seorang seniman ialah tuo. Ada orang ko nyo seniman, nyo mengaku seniman, hidup untuk seni, atau adonyo hidup dari seni itu sendiri, artinya nyo memanfaatkan seni itu untuk kehidupannya, Iya. atau memang nyo hidup untuk mengabdi pada seni itu. Itu Ismail ada ndak seperti itu seniman-seniman di Sumatera Barat yang artinya memanfaatkan seni, akhirnya mengeksploitasi seni untuk nyu bisa bertahan hidup gitu. Ada pula seniman ke mana nyu mengabdikan kehidupannya untuk seni, hidupnya dari seni, berkehidupannya dengan seni itu. Itu aduh, tapi orang itu serius benar cara keseniannya menurut Ambo. Serius mana cara kesenian? Iya. Harusnya Pak serpua. Kesenian kok main-main sih. Sederhana sih kan. Iya. Abang Jadi baru- enggak ada tekanan ya, Wak, kan untuk Aku baru kesenian. sekali kok nangasa, nak seni kok main ini senyo. Maksudnya mungkin seperti itu, es betul es. Iya. Tidak ada tekanan berkesenian tuh. Enggak ada tekanan berkesenian. Seharusnya keserupa itu. Tapi Is merasa ada tekanan nggak di Sumatera Barat hari ini kalau Is sedang berkesenian? Tekanan apa ya Is rasuan? Kalau ada? Iya, tekanannya mungkin awak ekosistemnya mungkin alun begitu terbangun. Itu mungkin. Yang kedua mungkin kan dalam hidup itu seniman pun kan ini kebutuhannya banyak. Banyak. Banyak juga. Ya tekanannya mungkin serupa itu. Membagi antara kehidupan inyo sebagai seorang misalnya ambola Iya. sebagai bapak untuk menghidupi anak istri Iya. dan membagi jo karya-karyanya. Jadi memang selalu ada itu, ada tuh pertikaian Pertikaian. mungkin situ. Tapi itu borasa konflik-konflik batin yang seharusnya menarik untuk dijadikan karya aja gitu. Malah dengan konflik batin itu menjadi sebuah karya-karya Iya, harusnya iya, gitu harusnya kan. gitu. Artinya tantangan tekanan-tekanan tadi menjadi sumber inspirasi layaknya. Iya, Bukan menjadi keluhan di lapo-lapo kopi kan seperti itu. Enggak boleh mengeluh dulu, John. Jadi seniman masa pengeluh tuh. Seniman tuh. Tuh seniman lamo. Tapi ada ndak seniman lama? Tapi ada ndak sih Ismail lihat gejala tuh kini seniman-seniman hadir dengan keluhan-keluhan yang luar biasa? Ada ndak? Banyak juga. Banyak. Kadang-kadang kan banyak tuh mengeluh tuh nyata hilang sih lah kan. Mengeluh, mungkin kalau curhat-curhat serupa itu jangan sampai mengeksploitasi penderitaan awak Iya. dengan memanfaatkan kesenimanan atau cara hidup berkesenian awak. Nah, Iya. kadang-kadang wonde ambo lu makan le patamu ko bini ambo lu makan misal serupa itu es. Iya. Kemudian ibu orang di balik kuisansi es beli lagi makan anak. Itu rasanya kan mental pengemis mana es sebetulnya berkedok berkesenian. Itu menurunkan derajat kesenian tuh mah. Tapi ada ndak seperti itu es? Ada aja nampak rembo. Ada aja, Iya. Is. Iya, banyak aja tuh. Iya, orang kan beragam-ragamnya mah ada John. Jadi sebetulnya tidak banyak bisa temukan idealnya sebuah seorang seniman sama Dona Is. Kalau Is mencari seperti itu enggak? Maksudnya mau mereka idealnya tadi kan awak cari tuh. Dia enggak mengeluh, karyanya continue, Iya. hidupnya tanpa tekanan, bahkan tekanan itu dijadikan sumber inspirasi. Iya, iya. Itu ideal. Dan itu kan tidak banyak sebenarnya kalau Is mencari.
Ya emang nggak banyak yang serupa Nggak itu. banyak seperti Iya. itu. Yang tahan tapo tuh emang susah juga sih. Apalagi awak dalam ruang lingkup kesenian di Sumatera Barat lah gitu kan. Sadonya kan serba terbatas gitu. Ada tadi Is mengecek tentang ekosistem yang belum terbangun dengan baik. Ekosistem yang belum terbangun dengan baik itu serupa Is. Iya kan kesenian tuh kalau menurut Ambo kan dibangun oleh instrumen-instrumen, beberapa instrumen. Ya barat rumah lah, ada pondasinya, ada tiangnya, ada loteng, atok, dinding gitu kan. Itu barunya bisa jadi utuh. Jadi di situ ada senimannya, ada karya seni, ada pencinta seni, ada pemerintah di dalamnya, ada lembaga-lembaga lain yang bisa mensupport kesenian itu sendiri. Itu Nah, yang alun terbangun tuh sebetulnya sinergi di antara orang-orang yang Isabu tadi. kadang-kadang Seniman dengan karyanya itulah terpisah cik tuh. iya, di awak pemahaman dunia berkesenian tuh kadang-kadang kan seniman karya seni. Heeh. Hanya sebatas di situ kan. Banyak yang masih alun-alun masih kurang apanya? Kurang resepnya cie lah ya misalnya. Kalau gurai kalau garamnya kurang tuh Amba dia. amba Nggak aja. sero Nggak lebaran sero, iya. apa ya nak. Nyo. Nah, Tapi kalau itu langko, itu barunya bisa ya perkembangan yang lebih baik lah gitu kan. Nah, kondisi seperti itu elemen-elemen yang di dalam tuh. Ismail yang kurang yang bagian mah. Kalau seniman dengan karya seni pastilah telah klop cek komponen, cek Iya, instrumen di dalam. Iya. Nah, yang kurang tuh seperti apa kini? Yang kurang itu mungkin dukungan Dukungan dari sesama seniman kah atau dari lembaga? atau dukungan lembaga bisa juga. Lembaga. Iya. Dan Is merasa itu kurang kini. Sangat kurang kalau di awak di situ. Ambak mau masih meraba-raba arah pembicaraannya sana. Kurangnya serupa apa lembaga kok? Lembaga kok kan banyak, lembaga swasta, dari pihak pemerintah. Nah, iya. Apakah itu? Mungkin Ya, itu, maksud. mungkin itu ada John. Hmm. Sebenarnya kalau berbicara kesenian itu kan bicara perkembangan, bicara iklim lah gitu Iya. kan. Iklim itu kan ya model yang bocor tadi dibentuk oleh satu ekosistem yang saling mendukung. Ya. Awak kadang-kadang tumpang cie, melebih cie misalnya. Iya. Pancik, lebih cik. Iya, tapi tidak bisa aja tuh. Kalau misalnya karya awak rancak, Iya. tapi kadang-kadang tidak ada tampil wadah untuk menampilkan, tidak aja rancaknya, apalagi zaman-zaman kini kan. Iya, iya. Ya, iya. Jadi itu kan berarti kan kurang tuh. Ah. Iya. Nah, itu celai. Kalau tadi menyinggung lembaga ya, Ambo memang jujur aja lembaga kesenian pemerintah ataupun swasta ya Kak, kurang optimal lah dalam mengelola kesenian kok. Mengelola kesenian Iya. kurang optimal. Artinya mereka tidak melibatkan sepenuhnya para seniman dalam kegiatan-kegiatan mereka atau bagaimana Is? Ambo sebenarnya gitu Pak John. Hmm. Ambo sebenarnya lebih tertarik pengelolaan kesenian dilakukan oleh komunitas seni daripada kesenian yang dikelola oleh pemerintah. Kenapa? Karena Kalau pemerintah jalan lo Is, babi tuh mau kicang kasih Is. Nah. Kalau si Is mengicang lebih senang dengan komunitas daripada pemerintah. Komunitas kadang-kadang nyoba punya anggaran di sana do Is. Nyoba cari bokure surang. Kalau pemerintah pitih lah do Is. iya, tapi kan namanya fundraising itu kan tidak selalu bicara tentang uang. Itu pertama. Itu catatan Iya. penting sana. Ambo lahir dan besar di komunitas Dajawan. Sebab kondekwa, kalau wak berbicara tentang keterkaitan dengan pemerintah, dengan lembaga, orang lain selalu konotasinya masalah pitih. Betul tak? Iya betul. Nah, kini yang mau dapat pembaruan sana bahwa fundraising itu ndak harus uang. Nah. Ikono kali gini. Lah, Iya, jadi seperti ya. misalnya ada orang pameran. Bareh pun tuh fundraising. Iya. Bantuan bareh, bantuan apa segala macam. Kunjungan orang, Kunjungan memobilisasi orang. Iya. orang kasih itu adalah Iya. sebuah bantuan. Nah, Iya. Itu kan pola-pola militan, pola-pola yang ada di komunitas seni. Itu sangat menarik. Ah, ah. Sangat menarik itu untuk dikembangkan dan patut ditiru pemerintah tuh mah. Iya. Kalau pemerintah kan kadang-kadang mengandalkan PT ya dosanya. Tapi apakah dalam program-program pemerintah tuh awak bisa mencari perkembangan? Tidak tahu leh. Justru enggak. Justru kadang-kadang Kadang-kadang penurunan kualitas banyak. Maksudnya penurunan kualitas? Iko.
Dari kalau kalau Ambo kan belakang kan diterjun di dunia kurator. Jadi patokan ukuran, misalnya karya-karya seni rupa kawan-kawan di Sumatera Barat kolah tak sampai tahap kama. Itu aduh di Ambo data-datanya. Walaupun data dalam pikiran celah gitu Aduh, kan. gitu. Iya. Karena lah sering mengkuratori Iya, kan? karena sering berkuratori. Kemudian terkadang event-event yang dibuat pemerintah itu tidak mengakomodasi yang itu dah. Oh. Misalnya ada karya-karya anak muda kan segar-segar pikirannya. Iya. Ini lah biar banyak menerima perubahan tuh kan, lebih banyak menerima informasi dari luar. Nah, tapi di lembaga-lembaga pemerintah itu alun sampai ya punya ke situ lah. Jangkauan kerjanya sampai Terus ke situ lah. kini yang Sarpua kini lembaga pemerintah melakukan. Kalau memang Is berpendapat bahwa jangkauan itu harus sampai, jadi yang dilakukan pemerintah kini baru sebatas apa? Sebatas ya program itu terlaksana. Dan itu digarap oleh mereka Itu digarap oleh mereka. tanpa melibatkan seniman. Iya, kebanyakan kamang seperti itu. Jadi Gua lembaga kan enggak tahu itu lah dosi undang pameran misalnya. Itu kan iya, tapi kan itu enggak mesti ya. idealnya seperti apa sih? Mestinya gini. Pemerintah tuh melibatkan seniman dan mengambil sebuah program. Kalau Ambo berpikir mau dekoda John, lembaga pemerintahan itu ini harus ada punya kurator di dalam itu. Kurator tuh kan dari mana? Kurator tuh dari kurator orang seniman-seniman dari Bukan pegawai, kalangan seniman. bukan pegawai. Jauhan itu dari pegawainya gitu kan. Jadi orang-orang yang biku yang netral menceliak kesenian tuh. Nah, Ismail kurator kok selama kau dari pegawai? Kau di sini rupa kau awak berbicara tentang kurator, kini kau itu banyak dari pegawai enggak? Sebenarnya dunia kurator aku alun begitu terbentuk oleh di situ. Itu sayang. Enggak, pertanyaan Ambo tadi. Kurator itu terjadi dari pegawainya atau dari seniman? Banyak dari pegawainya. Ya. Ambo coba tanya dalam pot bungo kau sana ke narasumber Ambo. Ada dua dinas, ada dua institusi di Sumatera Barat. Ada Dinas Kebudayaan, ada Taman Budaya Sumatera Barat yang merupakan UPTD dari Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat. Ada dua lembaga yang berperan sebenarnya. Iya, itu. Kalau Ambo malah berbicara dengan Dinas Pariwisata, kau takut tumpang tindih persoalan kau. Nah, harusnya Ambo memahami Dinas Kebudayaan itu adalah konseptor dan Taman Budaya adalah Pelaksana teknis. Iya. Nah, Iya. Nah, pertanyaan Ambo yang sering Ambo ajukan, sudah terbentukkah iklim seperti itu oleh dua dinas tadi? Kemudian kerja dari dua dinas tersebut, dua institusi tersebut sudah melibatkan seniman sepenuhnya atau seniman hanya menjadi objek? Mana Is? Seniman menjadi objek kah atau sudah melibatkan? Kalau melibatkan, tapi banyak juga menjadikan seniman jadi objek. Melibatkan seniman dan sekaligus menjadikan seniman objek gitu. Betul. Nah, betul. terjadi seperti itu. Iya. Nah, contoh tadi Is memberikan pernyataan contoh dalam seni rupa instansi tersebut harusnya punya kurator di luar pegawai. Iya. Bagusnya serupa itu. Tapi kenapa harus seperti itu? Jadi, mereka dah kalau Pandape Ambo kan, misalnya di Taman Budaya atau Dinas Kebudayaan, itu ada orang-orang tertentu kurator dalam setiap bidang itu ada kuratornya. Tunggu loh, sebelum Is berbicara aku kan sebenarnya Is enggak harus Is kan jadi Enggak. Ambo, iya. dilibatkan jadi nanti gitu kan? Mereka Ambo deh banyak banyak tajun ke program iyo, ke acara iyo, ke karya iyo itu kan. Nah, Ambo takutnya ketika Is membagi penekanan terhadap itu, orang berpikir Is sebenarnya ingin jadi kurator di instansi tersebut. Udah, walah mau melepen itu, mau pemikiran itu. Oke. Banyak yang lain. Iya. Ada anak muda hebat mah. Betul enggak kalau instansi terkait kini tidak lepas dari sebatas kerja event organizer? Itu sering Ambo tanyakan dari sana dalam setiap Bungo Ambo. Iya. Betul enggak? Kondisi seperti Banyak itu. ya seperti itu. Idealnya tidak seperti itu kan, Is? Nah, artinya keterlibatan seniman di dalam dan tidak menjadikan seniman sebagai objek. Iya, jadi akan itu kan penurunan tadi itu tibonya dah John. Kesenian niku kini kok indak menyampai karya saja.
kesenian ko kan lah menyangkut bahwa karya itu dikelola mulai dari awal sampai ini dipamerankan, ini ditampilkan, ini dipertunjukkan. Jadi seniman kontemporer kan pikirannya kan luas. Iya. Nggak, tapi kan ikut sebenarnya kegelisahanku kalau lamun, Is. Alah. Tapi kenapa iklimku masih terbentuk seperti itu? Berarti ada yang salah dari senimannya sendiri. Tuh kok seniman lah salahnya. Pemikiran Modeko saja. Kenapa kamu mengisahkan seniman yang salah? Iya. Seniman tidak bersatu. Mas itu Lanjut. Lanjut boleh orang kok. Nggak, seniman kok kan tidak bersatu. Kalau bersatu, Pak. Is. Seniman kok tidak bersatu. Iya. Itu yang mungkin jangan kesalahan seniman. Bersatu lah wak sama-sama wak maduk sinan. Itu pernah dilakukan atau tidak gitu. Suananya iko lo dah, jangan tak perlu lo sama-sama itu dah. Jadi, Cukup berapa orang saja tapi mau pilih yang lain. ya. Itu yang kurang dah, Wak. Nggak, itu adalah pernah dilakukan enggak gitu. Enggak tahu ya, maksudnya ya. Halo, Le. Iya. Nah, kenapa artinya ketika awak mengkritisi sebuah institusi tapi awak lu bergerak kan susah juga tuh, Is. Iya kadang-kadang itu lo. Kadang-kadang seniman ko dia ndak kawan itu, dia ndak kawan jeko, dia kawan jeko, dia ndak kawan itu. Berarti ada hal yang bermasalah di ruang lingkup seniman itu Iya, sendiri iya, kan. iya. Dan itu yang harus benar. Harusnya seperti ya seniman komunis. Seharusnya seniman ko inyo larut dengan karyanya. Kemudian ndak lo harus larut dengan apa yang harus menjadi cita-cita bersamamu gitu. Artinya iklim ko kan harus dibangun secara bersama. Kalau persoalan ego masing-masing itu cukuplah dalam karya, cukuplah dengan event. Apakah itu tidak bentuk persaingan pribadi antara seniman? Ada kaitan enggak? Iya serpo tadi ngecek dia nak suka doh Joni Andra tuh ini orang Modeko, atau si Joni Andra aku ngecek dia nak suka Iswandi itu orang Modeko, sehingga terjadi sebetulnya di muka Joni Andra sih akhirnya bermanis-manis saja gitu di belakang buruan. Dan kalau awak sama awak saja ndak kompak, Iya. susah juga membenahi kok kan. Betul. Setuju sekali ya, Bo. Dan gejala tuh ada Islam Pak. Gejala tuh ada. Ya jadi memang yang membuat cek lai kesenian mungkin alun begitu kan sebenarnya lah bagus, cuman alun begitu apa mungkin salah satunya itu. Salah satunya dan seniman sendiri itu memang jarang, banyak aja yang enggak kompak. Banyak kepentingan juga sih itu. Jadi harusnya baca ruak mambek ku menjadi kue kompak dan ikut tantangan seniman Sumatera Barat hariku itu kalau mau menganalisa dari pembicara awak tadi, salah satunya adalah bahas seniman bisa kompak sayo sakato untuk memajukan seni di Sumatera Barat. Yo apa ya? Bisa diwujudkan nggak itu kira-kira? Kekompakan gua sama pemikiran. Bare. Karena apa? Telah mendarah daging di seniman Sumatera Barat. Mungkin mungkin. Apakah itu dosa masa lalu? Bisa. Dan tua-tua berbuat seperti itu sehingga anak muda-muda meniru hal yang sama. Iya, kadang-kadang kan itu, tua-tua kok main aja anak-anak tuh, tuh biko. Nah, karena pengaruh lo. Pengaruh lo. Itu nan surang le serupa itu, tapi kok diadunya kan. Ya kan banyak aja rupa itu di dajon mah. Nggak bisa nggak putih generasi rusak kok. Kalau mau mengicat niko generasi rusak bukan apa sana, tapi iklim yang dibangun sudah rusak ketika satu sama lain saling memburuk-burukan. Bisa. Bisa putih nggak generasi itu? Bisa. Misalnya sangkatan Iswa, sausia is aja, seniman-seniman muda kok, kompak awak, jangan terpengaruh dengan dan semua omongan orang-orang yang lebih senior, bisa nggak seperti itu? Iya, bisa. Kalau efektifkan kerja komunitas tadi itu. Tamu kecil ke dadan tadi itu. Menarik sebenarnya. Komunitas apakah salah satu solusi menurut Is? Solusi. Bukan komunitas kok menjadi sebuah pengkotak-kotakan seniman lain? Bukan. Jadi pengkotak-kotakan itu dalam segi jadi namanya itu kalau bicara komunitas kan memang awak bicara iko komunitas iko paham itu gitu kan. Tapi kalau mereka itu dalam ruang yang sama kemudian ada kamar-kamarnya itu kan bisa jadi gadang ruang tuh. Jadi komunitas itu ibarat bilik di dalam rumah. Bilik itu dibangun oleh
rumah tuh dibangun oleh bilik-bilik tadi itu. Nah, kini kok ada strategi khusus untuk menyatukan itu, dan itu apa namanya ya? Kebutuhan Basamo, apa sih kebutuhan komunitas itu? Nah, itu yang perlu Sangat bagus sebetulnya perumpamaan tadi. Ada sebuah rumah gadang, di dalamnya ada bilik-bilik lah komunitas, tapi tetap satu kesatuan dalam sebuah rumah tetap gadang. satu kesatuan. Nah, kebutuhan-kebutuhan itu diakomodir secara bersama, dan itu akan disampaikan atau dibuka ke publik agar terjadinya sinergi antara elemen-elemen tadi. Nah, iya. tapi yang persoalan kan bilik sama bilik lebih cakap. Persoalannya bilik sama ini, dia ada orang madu. Cakapnya kan itu. Kompleks sebenarnya persoalan ada. Kompleks sebenarnya. Dan iko wak mencari Sumatera Barat. Apakah hanya Sumatera Barat ya serasan melakukan hal itu? Enggak ada, John. Enggak, sebetulnya kok persoalan Basamo di persoalan Indonesia. kesenian secara keseluruhan serupa itu. Dan enggak hanya Sumatera Barat saja tuh. Tapi jangan salah ada, John. Kalau enggak bercakap bilik tuh enggak ada gaduh dong. Nyo gaduh, kok nak dibaca orang. Ayo. Akhirnya menjadi sebuah motivasi positif harusnya. Iya. Gaduh aku kan menjadi hal negatif, kemudian dari kegaduhan tersebut dibangunlah hal-hal positif. Iya, jadi gaduh yang terkelola. Ya, itulah. Asia yang mengelola itu Individu tadi. Enggak, itu harus dibangun gaduh ngelola tuh Basamo tuh. Nah, baca rohnya. Kini Nan Basamo tuh, ya bisa jadi itu lembaga pemerintahan. Tapi kan belum sampai ke situ. Kalau kini kalau kerjaan sebagai seniman muda Sumatera Barat, ambo mengincar muda bukan hanya persoalan bukan karya sana. Ini mungkin lebih senior loh pada ambo kalau berkarya. Dan usia sangat muda kemudian ambo dan masih punya banyak rentang waktu yang panjang untuk bersenian di Sumatera Barat kok. Iya. Apa sih ide atau ide konkret untuk membangun elemen-elemen tadi bersinergi dengan baik? Kira-kira ide apa? Kalau pengalaman ya, Dojan. Pengalaman ambo tuh sebenarnya elemen-elemen itu memang harus digaduh, harus dibuat konflik antara mereka. Oh, malah dibangun konflik? Harus dibangun konflik. Kalau enggak ada apa. Tapi rambu-rambunya harus dibuat, sistemnya harus jalih gitu kan. Kelemahan wak kadang-kadang kan itu persoalan kesenian sampai persoalan pribadi. Mengaitkan persoalan kesenian dengan persoalan pribadi. Iya. Profesionalisme wak masih dipertanyakan berarti? Profesionalisme wak masih dipertanyakan. Itu dari senimannya atau dari lembaga? Dari senimannya, kini wak dalam konteks seniman juga keseniannya, dunia keseniannya. Nah itu. Tapi apakah itu nak bisa kaitkan dengan lembaganya? Contoh, ketika lembaga itu ada pejabat-pejabat di sinan, kemudian karena tidak suka dengan persoalan pribadi, sehingga profesionalisme orang, kualitas orang ditepiskan. Jadi sebenarnya yang membuat, yang ngelola itu, yang memanage gaduh tadi itu seharusnya itu lembaga kesenian. Tapi kalau wak bicara itu tuh, kok terang ada pak banyak kerja dengan Nah, tapi aku agak bingung bahasa yang gunakan membuat gaduh aku adalah lembaga tersebut yang akhirnya bisa memotivasi. Bisa jalan enggak lebih simpel dan lebih mudah wak cerna? Ambo sederhana sih ada John. Contoh konkret lah seperti ya. Awak menyatakan bahwa ada kandang ayam. Kalau di dalam rumah kandang di belakang lah misalnya itu. Iya. Tapi kalau ayam itu berbunyi, dia heboh gitu baru kandang ayam di belakang rumah. Iya. Gitu. Gaduh dalam arti nambah kecil tadi itu adalah gaduh yang terkelola dengan bagus. Jadi memang problem kan tata kelola sebenarnya. Konflik memang harus diciptakan. Kalau tidak ada gaduh tadi itu. Konflik itu di-manage dengan bagus, kemudian dipublikasikan ke luar lah gitu kan. Yang gini kan banyak ke media lah gitu. Itu melahirkan hal-hal yang baru tuh sebenarnya. Itu menurut ambo. Bukan itu suatu cara yang ekstrim.
ekstrim masuk ambo Madeko. Ketika seniman belum dewasa menyikapi konflik tadi, yang terjadi bukan lagi gaduh, Ambo tapi parang basoso bisa, gitu. Ya kalau nyola kan tadi itu wak batasi. Iya. Gaduh tuh dikelola. Gaduh itu tersistem. Gaduh tuh punya misinya sendiri gitu. Betul. Iya. Dan itu Dulu itu kalau mau cerita sedikit ada John. Dulu di Belanak. Belanak kok kan naik tagak tali. ya. Deknya surang. Iya. Disuruh bubar enggak mau bubar kan. Iya. Itu kok harus dibuat tandingannya. Oh, Awak yang menciptakan itu. dan kini berharap lembaga sebenarnya harus berperan. Fungsinya seperti itu. Fungsinya seperti itu. Iya. Cukup jaleh kan dun sana masuk ICS tadi. Ambo mencoba mencerna sih. Asal kalau ambo menelan mentah-mentah keceknya akan tambah bodoh. Yang tak kia beko. Nah, bukan itu. Harus dicerna mana keceknya sana maka harus jaleh. Lah, ambo cukup paham masuk itu. Konflik yang dibangun itu seperti itu tadi. Iya. Harus ada saingan-saingan yang membangun nilai-nilai positif agar itu berkembang. Dan itu salah satu tugas dari lembaga-lembaga terkait Nais. Iya betul. Perumpamaan tadi ketika salah satu lembaga dulu salah satu komunitas Belanak yang mereka berdiri sendiri tanpa ada saingan. Kadang-kadang awak kalau tidak ada sainganku sana, kadang-kadang awak merasa paling hebat surang atau merasa paling pakak surang sana. Sehingga harus dibangun lain untuk memacu lawan. Hidup tanpa persaingan kan ndak doh. Jadi kesenian ko inyo dibangun dari kehebohan ko. Ndak ada mayem. Kalau ada mayem itu ndak tahu orang. Nah, salah satu lembaga itu tugasnya. Nah, itulah alun dapet. Alun kalau saat itu alun adul. Rasanya. Lembaga baru membuat sebuah event-event ya. Ya sekedar event-event itu kadang-kadang itu dibahkan C2 seniman di sana. Nah ya. Dianggaplah selesai tugasnya. Ya ndak bisa berharap perkembangan, ndak bisa mencari lihat perkembangan kesenian itu dari lembaga. Pokoknya lebih bisa mencari lihat perkembangan kesenian itu di tingkat komunitas. Ada orang mengicap Deko, tanpa lembaga, tanpa pemerintah, seniman akan tetap berkarya. Dan saya bisa besar kok tanpa seniman. Ada orang mengicip seperti itu dan tanpa lembaga pemerintahnya bisa itu keren tuh. Mungkin enggak? Mungkin lah, mungkin. Dan Sumatera Barat lah melihat itu enggak? Lah punya itu enggak seniman yang seperti itu enggak? Tanpa bantuan pemerintahnya lah bisa tagak surang. Surang-surang ada seperti itu. Surang-surang ada seperti itu. Iya. Bentuk tagak surangko yang berkarya tanpa bantuan pemerintahnya, eksis di luar tanpa bantuan pemerintah seperti itu setengah. Iya, hebatnya dari pemerintah kan kadang-kadang. Tunggu loh, itu hal positif Sabui hebatnya pada pemerintah atau hal negatif? Hal positif lah. Ambo takut ya sana, jangan sampai beko pot bunga kok selalu saja orang berpikir menghujat pemerintah. Ndak, ambo ingin melihat semua sisi sana, melihat fakta real di lapangan. Makanya seniman-seniman muda. Iya, awak kok seharusnya ndak terlalu berharap di pemerintah gitu. Harusnya? Iya, serencaknya seperti itu. Serencaknya awak membangun ekosistem surang. Tunggu dulu. Nah. Mengecek tadi, seharusnya awak tidak berharap dengan pemerintah. Iko bantu frustasinya seorang Iswandi terhadap lembaga atau apa? Bukan, tapi iya, mereka. Kadang-kadang orang kalau lah frustasi, ada istilah kan cinta tidak harus memiliki. Dia nyocokkan itulah, akhirnya yang alasan cinta kan tidak harus memiliki. Padahal kan itulah, wah. Wak tidak pernah melamar. Tidak, itu kan sebuah contoh. Ketika Is mengecan, seniman kok tidak usah terlalu berharap ya pemerintah, kece kan? Tunggu, biarlah, boleh tenang. Kalau mengecek seniman ku sana, ambo orangnya ya agak sedikit, agak namanya itu, mungkin beda lo dari yang lain lah gitu kan. Ya. Harus beda ada John kan? Iyalah. Enggak. Berbeda tuh kadang-kadang menjadi sebuah kesatuan yang unik jadinya. Iya. Tapi yang pasti itu, yang pasti untuk membangun kesenian itu kan memang ikhlas lah. Mungkin pemerintah pun lembaga-lembaga kesenian pun tujuannya supaya itu.
Sama tujuannya sebenarnya, cuma cara mungkin dan berbeda. Caranya berbeda dan alum pas formula yang didapat alum pas. Formulanya lumpas. Mungkin dek kayak dinas kebudayaan, wah misalnya kan itu kan lembaganya baru. Iya. Nyo alun tahu mana lah anunya. Mungkin Sebenarnya mungkin lah tahu is. lah tahu ya. Tahu cek tak tahu nak. Curiga lo. Ama sebuah lembaga dibentuk pastilah tahu kan job description masing-masing, tugas masing-masing, tapi masih meraba-raba iko pas atau indaknya gitu ha. Kadang-kadang orang kok barabi event ya kan? Iya. Ya mungkin itu. Masih berbuat event dan UPTD lah mengharap iko. Iya. Aku dan dinas kebudayaan lah mengambil iko lo. Atau mereka cok kena gertak. Ini masalah sama siapa pemerintah atau seniman yang mengerti? Seniman lah mungkin mana baga ya sih lah kuncian. Aduh aja seniman pada dia yang kereta dinas. Kalau seperti itu kondisinya ya parah lah Sumatera Barat. Seniman sendiri tidak punya kualitas, pemahamannya berkesenian sehingga dengan menggertak. Enggak wah kan kini Itu mungkin bisa jadi. Iya, bisa jadi. Enggak kalau seandainya ambu pun ngecek model teis. Kalau seandainya itu terjadi, sebenarnya rusak Sumatera Barat. Iyalah. Habis itu senimannya bisa menggertak lembaga, lembaga patuah ke seniman, sehingga lembaga aku lah bantu inyo, saya punya kan. Oke, kini ambo ingin tahu pendapat si Is dengan suasana yang dibangun di Sumatera Barat berarti belum maksimal. Belum maksimal. Baik berkeseniannya, baik hubungan dengan elemen-elemen yang ada itu belum maksimal. Oke. Seperti apa idealnya dan apa harapan Is? Mungkin bisa disampaikan? Idealnya tentu sadonya terwadahi. Dan idealnya savana idealnya mana adalah orang yang memang berbuat, orang yang akan menerima. Kesenian kok kan karya seni kok kan dibangun oleh namanya tuh ketulusan, kejujuran gitu kan. Jadi akan selalu ada ganjaran yang akan wak terima ketika memang wak kerajo tuh jujur dan ikhlas gitu kan, berkesenian kok dalam konteks kesenian kok dajon. Dan ketika kesenian itu di namanya tuh mengarah kepada perkembangan, itu memang awak dituntut untuk berbesar hati. Berbesar hati maksudnya mungkin awak suatu saat awak mungkin tidak akan diajak orang, suatu saat mungkin awak akan diagungkan orang, tiap program dapat taruh misalnya, saja serupa itu. Tapi kan ketika awak tidak diajak tuh sikap apa yang akan awak lakukan? Ikut terkait dengan pembicaraan Sabalunko dengan salah seorang seniman Jo, bahwa ada kecenderungan seniman di Sumatera Barat kok ketika diajak mengelu-elukan orang tersebut, kadang-kadang malah salah di batuannya. Iya. Tapi ketika nyo nak diajak, nyo lah anggap itu musuh kadang dalam kehidupannya. Betul nggak seperti itu? Itu menyalahi konsep kesenian tuh. Nggak, sebenarnya betul ada model itu kan? Nggak lah. Nggak ada nggak model tuh? Mungkin ada nak. Nggak ada contohnya kayaknya sial. Mungkin ada. Nah, tiap mau tanya selalu saja nak mau menjawab si orangnya itu is. Betul. Iya. Nah, artinya ada hal seperti itu terbangun dan kemudian berarti memang awak nak bisa saja menyalahkan lembaga atau institusi yang menaungi seni budaya aku. Karena yang awak sendiri pun harusnya membenahi itu. Iya. Betul. Kamu setuju dengan pendapat si Is tadi sana ketika awak tidak diajak bahwa harus bersikap. Idealisme dan profesionalisme seperti apa yang harus bangunnya diri awak. Jangan ketika seorang Joni Andra tidak diajak berkegiatan di dinas kebudayaan menjadi musuh besar dari Yuan Tagia. Kan seperti itu dan jadi ketika ada pameran baru apa karya. Itu kan salah tuh. Iya. Proses karena event itu kan susah deh. Iya. Seniman kok gini kok profesi. Ini punya jam kantor loh. Jam 8 lah mulai latihan, lah mulai mengeluarkan kuasnya, lah mulai madu acat. Biko yo seperti biasa. Jadi berkesenian tuh
enjoy sini. Prosesku harus dijalani terus Iya, menerus. iya. Jangan sampai karena event baru awak berkarya Iya. kan itu namanya CIS. Nah, Iya, tuh biko ndak diajak tuh. mulai mencerita-cerita. Jadi memang berkesenian kau sana proses. Apapun sebetulnya segala aspek kehidupan proses, dan proses itu yang akan menentukan hasilnya. Betul. Kalau prosesnya lah buruk atau hasilnya buruk teman. Iya. Kalau prosesnya dimulai dengan baik dengan ketulusan, Iya. hasilnya pasti akan lebih baik dan lebih tulus. Iya. Dan orang yang tidak mempercayai proses, iko penapi amboa. Nah. Berarti orang yang tidak percaya kehidupan is. Betul. Sebab proses itu adalah bagian dari Iya. kehidupan. Iya. Kalau orang lah tidak percaya kehidupan, mati saja lah. Mati sila lah dia. Sama jo wak telaah karya seni lah katanya kan. Mengkritik lah, wak sebagai kritikus. Di kritik tuh etikanya kan bukan wak menghujat. Iya. Kritik tuh mencari dima estetika dari karya tersebut. Kalau wak tak dapet dari atas, dari bawah wak calia. Tak dapet dari samping kiri, dari samping kanan wak calia. Yang pasti dasar dari kritik itu adalah bahasanya karya seni adalah ciptaan manusia, buatan manusia. Kalau ciptaan kan beda ya. Dan itu kalaulah manusia, makhluk Tuhan yang paling mulia, kau nak membuat itu pasti ada nilai di dalamnya. Oke. Iya. Nilai. Jadi ndak boleh awak manu dah. Ndak boleh awak mengkritik, Ya. menghujat, apa. Itu kebanyakan dah kadang-kadang Hanya menghujat. menghujat, iya. Jadi ketika karya orang, apalagi itu merasa punya konflik pribadi je orang tuh, karya itu buruk saya sekali itu. buruk sekali dah. Iya. Padahal tapi palu orang buat kan. Ada proses yang dijalani. Nah, Iya. lama atau capek Iya. atau sebentar proses dilewati, tapi penghargaan terhadap proses kok minimal lah. Iya, betul. Betul. Sebetulnya karya seorang seniman itu tidak ada yang buruk, ada sana. Betul, Ada, setuju tak? Tidak ada yang iya. buruk, ada nak. Enggak. Karena yang kalau memang wak berbicara seniman ideal yang si Is bahas tadi. Jadi kalau ada orang ngecek buruk karya yang buat ledang dia kan, tak pandai gini tu. Nah itu, ya itu tadi. Karena ketika seniman yang ideal yang wak bahas dari awal tadi, mereka berkarya dengan hati, dengan ketulusan, hasilnya pun akan lebih baik dan tidak ada yang buruk. Nggak ada. Dan kadang-kadang manajemen personal yang harus dituntut ya. Iya. Perilaku, sikap profesionalisme seseorang dituntut Dituntut, disiplin. iya. Dan itu memang tidak mudah sana. Kadang-kadang ambo pun sakit hati ke kawan lajale paja tu membali barang na lebih berkualitas ambo kican buruk barang tu mah. Real saja awak melihat seperti itu, dan ambo pun mungkin merasa punya kekurangan seperti itu, dan kadang-kadang awak menyampaikan kok Is awak kadang-kadang berbuat seperti itu loh Nais. Iya, Kadang-kadang. iya. Dan kau mungkin introspeksi untuk diri awak basamo ya. Itu awak basamo. Ndak tunjuk hidung awak di sekolah kan. Ada. Nah, kondisi seperti itu yang harus awak bangun, dan itu menjadi tantangan awak di masa depan. Betul, Is? Ada lagi tak kira-kira yang Kak Is sampaikan? Ambo tertarik tadi pertanyaan Dajon itu tentang ada orang-orang yang melepaskan diri dari pemerintah. Itu merasa itu sangat keren tuh. Iya. Bisa itu diwujudkan oleh Is? Bisa. Berapa orang nampak doa kan ini punya institusi yang dibangunnya sendiri tanpa bantuan itu. Tapi memang mutlak hasil dari karyanya gitu kan. Misalnya Iya. di Jogja kan ada beberapa yang punya art space tuh. Itu memang dibangunnya jual karya sekitar kumpul piti beli tanah bangun itu. Nah, kok tujuannya membuat itu adalah untuk membangun kesenian itu sendiri. Sumatera Barat lah punya itu enggak? Yang murni yo dari mereka seorang. Nah, Ya Incal ya. Nah, Incal ya. Alun le. Tapi ada sebagian sih yang kecil-kecil. Tapi masih tetap ada campur tangan pemerintah kan? Iya. Yang murni enggak ada campur tangan pemerintah. Alado enggak di Sumatera Barat? Alun le. Alun. Sebab di sana yang namanya bantu pemerintah, kadang-kadang mode CIS dilibatkan pameran cie kuah. Karya CIS masuk dalam pameran yang diselenggarakan oleh UPTD Taman Budaya Sumatera Barat, dan karya tersebut terjual. Berarti sudah ada campur tangan pemerintah di sini. Betul tak? Iya, secara tak langsung ya kan. Secara tak langsung. Iya. Nah, kadang-kadang awak kan memungkiri hal itu sering nak. Cok tuh. Acok tekan. Kadang-kadang mode jadi sana ambo pisah stek ambo ndak yon tagia dan posisi mengisi ini ambo Joni Andra ketika ambo punya proses latihan di Taman Budaya ambo mungkin tidak pernah diajak pitih orang Taman Budaya, tapi ambo difasilitasi sampai Taman Budaya dipakai untuk latihan. Itu adalah salah satu bentuk bantuan pemerintah, tapi kadang-kadang tidak semua awak bisa memahami bahwa itu suatu bentuk bantuan
Awak selalu mengican, nak ada perhatian pemerintah, nak ada ditolong pemerintah. Padahal mungkin awak lah bergelimang di sini, Iya. nambo sadari. Kadang-kadang ambo cok berangnya ke pemerintah. Ambo is. sengaja mancing-mancing. Kan dibukanya si Anjo ni ada. Kini awak balik yang kayu takia lihat sana. Nah, berarti awak harus menempatkan posisi awak sesuai dengan Iya. dan kapasitas masing-masing, nah, is. Betul. Jangan sampai awak Iya. menjadi seniman yang sok-sok pemerintah atau pemerintah yang sok-sok seniman. Iya. Jadi mereka banyak banyak cabang-cabang tata kelola kesenian ku sebenarnya yang terbuka untuk menyediakan lapangan kerja sebenarnya itu mah. Iya. Ayo, Iya. itu masa lebih mudah dah. Itu semudahnya lah. Iya. Yo dalam posisi ideal sebenarnya kan seniman ku berkarya. Iko ada manajemennya, ada galerinya, ada penulisnya. Nah, itu kan sinergi yang perlu di itu. Oke, terakhir Is. Apa harapan Is menghadapi tantangan berkesenian di Sumatera Barat yang ke depan kok, baik terhadap senimannya maupun terhadap lembaga institusi pemerintah yang menaungi kok? Harus ada kecocokan antara visi antara kedua tuh, antara seniman dan lembaga pemerintah. Kalau indahnya tumpangnya, artinya mereka kadang-kadang seniman tuh pemikirnya lalabiah tinggi itu. Itu makanya dari awal mau nyambi lembaga-lembaga aku harus ada orang-orang yang seniman yang disepakati secara bersama itu duduk di situ. Yang duduknya itu artinya jadi kurator lah di situ. Sebab orang tuh yang akan paham bagaimana sih seniman gitu. Tapi kan ada di lembaga tuh yang orang seniman lo di sini yang berstatus sebagai pegawai negeri di sini. Apakah itu tidak cukup? Nggak, belum cukup. Ya, orang-orang yang memangnya karajonya itu. Karajonya Tidak mencampur adukkan. Iya, setiap harinya ke studio iko, tahu proses seniman serupa gitu kan. Kinilah sampai tahap seniman-seniman wak kini ko. Jadi biko ketika merancang program itu andilnya sangat gadang di situ. Ya, ambo tangkok mendeka ngomongin Is. Artinya tidak ada unsur kepentingan ketika pegawai di instansi tersebut juga terlibat dalam kesenimanannya sendiri. Ya kan, akhirnya tidak ada kepentingan ketika menyusun program. Tidak menguntungkan dirinya surang. Makanya peran seniman masuk di dalam itu penting sekali. Untuk minimal perlu pengawasan yang lebih selektif, masukan dan ide. Nah, jadi misalnya Taman Budaya, ini akan tahun kini kok ada 3 pameran misalnya. Itu harus dilemparkan dulu ke seniman. Seniman harus masukkan proposalnya itu. Diseleksi lah proposal itu melalui kurator. Dan kurator itu bukan orang Taman Budaya. Bukan Taman Budaya, kurator itu dari luar gitu kan. Dan itulah diwujudkan belum? Is mencari sama. Dulu waktu Cibo merintis itu tuh balik lo lihat. Balik. Berarti perlu komitmen yang jelas Lena. Iya. Itu banyak lah persoalan-persoalannya. Pokoknya kalau kok perlu nggak awak tanda tangan MOU? Enggak usah. Nggak usah. Kalau seandainya melenceng dari MOU awak bisa nuntik. Rasa perlu nggak itu dibangunkan? Islam mencoba merintis tuh. Kenyataannya kan balik ya. Iya. Diulang saya lihat. Mudah-mudahan diulang balik kok sana di berkelanjutan. Kalau enggak tuh mau Selatori Sumatera Barat kan? Iya. Kan itu udah Is. Iya tuh, ada jantu. Kena awak benar mana dia jadi di Taman Budaya tadi di dia lah ambo mau sport bunga kok selais. Oh gitu. Lah, ada yang lain Is kan saya sampaikan? Itu. Jadi Merdeka mungkin ambo cantang-cantang saya ngecek enggak. Kadang kalau agak kurang mencernanya ya Kak. Ambo lah cukup cerdas gini. Iya, ambo cukup cerdas kok pemirsa kok? Oh iya, pemirsa. Iya. Tapi ambo orangnya kelas mah. Iya. Kalau ambo yo kesenian tuh ya pengabdian lah. Pengabdian awak terhadap dunia seni. Sabo sampai mati awak akan menjadi orang serupa iko nya. Iya. Jadi yo apa salahnya kesenian waktu ibadah lo dah awak. Tidak ada salah.
kadang-kadang perlu menjadikan hal yang kita cintai menjadi bagian dari ibadah, dan itu akhirnya menghasilkan ketulusan Iya. dan tentunya menjadi bentuk pahala tersendiri mana. Iya. Dan apa yang awak cita-citakan itu sebenarnya kan cita-cita bersama. Ya, betul. Iya. Kalau karya aku tuh beda tuh. Karya ndak mau dikritik kalau karya. Maksudnya ndak dikritik, ndak mau orang buat kue ndak mau ada. Itu dunia pribadi seniman. Iya. Tapi dalam persoalan iklim itu tanggung jawab moral waktu ada di situ. Dan itu harus bersama-sama melakukan. Oke. Cukup, Is? Oh, mungkin sekian. Ada sambungan enggak? Nah, Ambo kalau ada pertanyaan mengganjal Ambo buat untuk episode berikutnya, jangan si Is balik. Kalau ada tanggapan dari Dunsana, dan itu bisa akan berkelanjutan dari sana. Dan memang Dunsana diskusi tentang tantangan berkesenian di Sumatera Barat di masa kini kok sana ke depan itu akan menjadi topik pembahasan yang khusus di Pot Bungo, dan Ambo lah mengundang Iswandi di Pot Bungo berbicara banyak, dan kita akan undang balik seniman-seniman lain di sana. Lah untuk sesi Iswandi, seniman perupa Sumatera Barat, lah hadir di Pot Bungo, kita tungguan seniman lain nih. Lah. Cik 2 3. Lah habis anak. Lah no, lah habis.